hayo sedih. Dia tahu tapi dia menahan sabar. Saya melihat ekspresi mukanya. Saya sedih ketika itu. Kasihan nih Pak Jokowi. Mungkin bagaimana sakit hatinya, beliau sudah berjuang habis-habisan, selalu jarang diterima orang. Tersentuh saya, maka saya ketika itu bicara di hati, ya Allah, biarkan saya wakili kesedihan Pak Jokowi nanti oleh saya dengan cara saya sendiri. Saya titip pesan ke orang-orang yang tega-teganya, terus terlalu nekatnya menghina Pak Jokowi, nyinyir, benci, nuduh Pak Jokowi, menghina, mencaci maki, menghujat Pak Jokowi PKI, Islam tidak jelas, Pak Jokowi anti-Islam. Nah iya, itu anti-Islam ya, anti-Islam. Nih dengarkan ya, saya nih pelaku pertama. Saya adalah orang pertama korban hoax, korban media. Saya orang Banten pertama ketika Pak Jokowi mencalonkan presiden tahun 2014, saya orang yang termakan korban isu PKI. Saat itu saya tidak suka Pak Jokowi. Berapa tahun saya tidak suka Pak Jokowi. Bahkan saya sampai berdoa kepada Allah Ta'ala agar Indonesia tidak dipimpin oleh Pak Jokowi. Saking percaya kepada berita PKI. 2014 itu Pak ya? 2014 sampai 2014, 2016, 17 sampai 2018. Saya masih percaya PKI, Pak Jokowi. Nah, dari saya percaya ke Pak Jokowi itu bahwa Pak Jokowi PKI, akhirnya saya banyak berdoa ke Allah agar Indonesia periode kedua tidak dipimpin oleh Pak Jokowi. Di mata saya itu PKI. Di satu malam saya terus berdoa kepada Allah agar Indonesia tidak dipimpin oleh Pak Jokowi yang PKI. Allah ngasih petunjuk pada saya. Suatu ketika saya dikasih jalan, ada satu jalan sebuah kepastian, dibukanya tentang Pak Jokowi, dari mulai kelahiran Pak Jokowi tahun 61 kebuka, PKI meletus tahun 65, dibuatkan 67, dan dibuka juga sejarah keluarga Pak Jokowi, kehidupannya. Intinya semua tentang Pak Jokowi yang fakta, yang di luar tuduhan dibuka oleh Allah kepada saya. Disitulah saya baru yakin. Nah, pengalaman itu sehingga saya mengenal Pak Jokowi, walaupun saya mungkin tidak dikenal oleh Pak Jokowi, tidak tercatat di mata Pak Jokowi mungkin, tapi saya mengenal. Dikatakan dekat, ya mungkin Pak Jokowi tidak merasa dekat dengan saya. Nah, ya, tapi saya mengenal Pak Jokowi karena saya berdoa. Nah, dari kenapa mengenal itu? Dari tadinya percaya Pak Jokowi dituduh seperti orang yang netizen oknum tuduhkan. Nah, akhirnya saya jadi tahu. Nah, dari tahu ini makin cinta saya ke beliau. Jujur aja, saya makin cinta, saya makin kagum, saya makin menghormatinya. Dan saya ikut sedih ketika beliau dihina. Saya ikut marah ketika beliau dicaci maki. Saya tidak terima ketika beliau dihinakan. Karena beliau ternyata bukan seperti yang dituduhkan. Maka saya merasa berdosa jika saya diam ketika Pak Jokowi dihina. Jika saya diam ketika Pak Jokowi dicaci maki. Ketika saya diam ketika Jokowi dipaksakan diturunkan tidak sesuai dengan konstitusi. Maka saya terpanggil karena saya orang yang tahu siapa Pak Jokowi. Dan tahunya bukan dari Pak Jokowi semuanya dari Pak Jokowi, bukan. Dari hasil dibukanya kasab oleh Allah karena saya berdoa tiap malam. Ketika masih percaya Pak Jokowi PKI. Maka saya sarankan sekarang kepada mereka-mereka yang sudah terlanjur nuduh Pak Jokowi PKI, anti-Islam, mohon maaf, segera tobat. Sebelum Allah nanti mengembalikan semua tuduhan itu kepada engkau semua. Nanti engkau yang PKI, engkau yang Islamnya tidak jelas, engkau yang anti-Islam. Karena ini hakul adabi, berlaku, awas hati-hati. Mumpung Pak Jokowi masih hidup. Nah, oleh karena itu ketika saya merasa saya pernah ikut-ikutan terkena hoax fitnah Pak Jokowi PKI bla bla, saya merasa berdosa. Lalu saya bagaimana? Harus menghapuskan dosa ke Pak Jokowi. Saya ingat sebuah hadis, jika engkau melakukan sebuah kejahatan, imbangi dengan kebaikan. Maka saya akhirnya membalas hujatan saya ke Pak Jokowi, tuduhan saya ke Pak Jokowi PKI, dibalasnya ketika Pak Jokowi mencalonkan presiden tahun 2019, maka saya habis-habisan, ibaratnya
apapun yang saya mampu, saya bela Pak Jokowi, saya dukung Pak Jokowi. Apa untuk menebus saya dulu memfitnah, agar saya nanti kelak di akhirat tidak jadi muflisin, orang yang bangkrut di dunia, sholat, ibadah, rajin puasa, bangga, GR, hebat, tapi dia lupa ada hukum yang terjadi bagi orang yang ibadah rajin pun. Kalau dia muflisin, mencaci maki, menghujat orang yang tidak bersalah, Rasul katakan nanti di akhirat amal-amal sholat dia itu akan ditebus dosa kepada orang yang dihinakan, disakiti hatinya. Nah, saya tidak mau seperti itu. Makanya saya bayar agar dosa saya ke Pak Jokowi lunas. Tahun 2011 saya bela Pak Jokowi, alhamdulillah sampai jadi presiden. Amin. Maka saya punya prinsip, sakit hati Pak Jokowi, kesedihan Pak Jokowi, kekecewaan Pak Jokowi, marahnya Pak Jokowi akibat dicaci dan sebagainya umpamanya, tapi dia tidak ekspresikan dengan membalas, tapi dengan sabar. Insya Allah biar saya nanti yang mewakilinya dengan cara saya. Iya. Saya tahu Pak Jokowi itu sedih, tahu persis. Iya. Saya tidak tega melihat Pak Jokowi, orang yang bekerja untuk kita, untuk rakyat, tiap malam, tiap hari beliau dicaci maki. Kelihatan ketika saya lihat di YouTube beliau mengusap mukanya, saya tahu cermin hatinya, dia sedih, dia capek, tapi dia kalau bahasa Sunda yang dipaido, ku oknum rakyat, nu tengarti, nu otak na kamana bawa, main hayo sedih. Dia tahu, tapi dia menahan sabar. Saya melihat ekspresi mukanya, saya sedih ketika itu. Kasihan nih Pak Jokowi. Mungkin bagaimana sakit hatinya, beliau sudah berjuang habis-habisan, selalu jarang diterima orang. Tersentuh saya, maka saya ketika itu bicara di hati, ya Allah, biarkan saya wakili kesedihan Pak Jokowi nanti oleh saya dengan cara saya sendiri, dengan izin Allah Ta'ala, insya Allah. Maka seperti itu sih. Maka saya nasihatkan, tolong kalian-kalian yang tega-teganya mencaci maki Pak Jokowi, seorang presiden loh, masih umat Islam, masih agama Islam, saudaramu bersahadat dan sholat, engkau tega caci maki, engkau bilang Jokodok, engkau jadikan Pak Jokowi seperti binatang kodok. Ini yang nuduh kodok nih, yang menuduh kodok, Jokodok, insaf kau, insaf. Orang manusia dituduh kodok, melanggar syariat Rasulullah. Tidak boleh kata Rasulullah, manusia itu diberi gelar binatang. Siapa itu? Orang tidak bertanggung jawab, taubat kalian. Siapapun dia nih, mumpung Pak Jokowi masih hidup, saya doakan orang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Indonesia aman dari pencaci maki. Amin. Indonesia aman, bersih dari penghujat, dari nyinyir, dari kebencian, mengadu domba, merasa sosusi, merasa benar, merasa mulia, merasa turunan hebat. Belum tentu. Barangkali kemuliaan Pak Jokowi lebih mulia daripada engkau di sisi Allah. Saya doakan Pak Jokowi lebih mulia di sisi mereka. Amin, amin, amin. Dan kita semua yang berusak pada siapapun, ke Pak Jokowi atau Pak Jokowi ke rakyat, Allah ampuni semuanya. Amin, amin. Kita kembali pada Allah dengan tanpa dosa. Amin, amin. Allahu a'lam bishawab. Amin. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya mudah-mudahan Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Joko Widodo semoga diberi kesehatan dan panjang umur, dan khususnya semoga Abah Amin. selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.